Halo, selamat pagi semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia dan yang non muslim juga ya, yang ku hormati dan ku banggakan ya. Karena tanpa kerjasama kalian lah kita tidak akan maju, bener kan? Tidak akan tercukupi semua kebutuhan kita. Nih, pagi ini ntar dulu ngeplok di luarnya ya, Ecep ya, Pak Ridwan ya, Pak Ridwan sedang bercanda ya, aku juga sedang bercanda. Jadinya kompak deh keluarga besar kita, keluarga besar Bani Tajudin, Haji Tajudin ya, dan Haji Sudri itu dari mama aku. Nah, pagi ini aku akan menyapa si Birin kayaknya teh. Birin, gimana kabarnya? Birin, jangan banyak protes ya. Mudah-mudahan Birin dapat kenaikan gaji. Tuh, itu doa dari ketua Gudep. Gudep Pramuka, aku selalu ditunjuk jadi ketua Gudep di SD Dodol 1 tuh, waktu zaman Birin. Bener gak, Rin? Aku tuh gini-gini, diem-diem, dulu mah diem, so sweet gitu ya. nggak banyak protes, nggak bawel, tapi auraku ditakutin sama Birin tuh, sama Pak Wahid CS ya. Nah, mudah-mudahan Pak Wahid juga di perusahaan apa ya, bis ya, perusahaan bis tuh pindah ke Jakarta, ngedeketin aku tuh Pak Abdul Wahid tuh. Kemarin sempet kesini kakaknya, tapi apa ya, sekarang udah nggak kesini lagi setelah aku kasih apa ya, masukan. Jadi intinya apa tuh, aku lagi bikin kalau lagi sakit kepala jangan sekali-kali mendekati kompor, ibu-ibu, momi-momi. Jadi redakan dulu sakit kepalanya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang apa ya, yang terjadi di benak kita, di kepala kita, Mami, apakah lelah, capek karena apa ya, pekerjaan rumah tangga atau hal lainnya, atau yang di luar logika, atau yang di luar dunia lain. Seperti yang kulakukan 2 minggu ini, kayaknya aku bukan dituntun, aku apa ya, dipaksa untuk mengeluarkan air mata, Bu. Kerjaanku tuh kayak dibikin nangis gitu, harus nangis. Air mataku bukan sembarangan air mata loh ya, bisa mengobati kucing yang sakit tuh. Jadi berhenti ya, jangan nangis lagi gitu. Jadi aku hari ini sepertinya kepalaku sakit gitu ya, supaya aku tuh nangis. Lah, kalau nangisnya buat menangisi dosa sendiri ya bagus. Kalau menangisi dosa yang lain itu tidak boleh ya. Itu mah bagian apa ya, bagian dari Nabi Muhammad itu mah, yang itu berarti di sini amaluna amalukum, kembali lagi ke amalan masing-masing. Turin tuh ya, kowe siji aku bangga karo kowe. Itu mah lagu Jawa ya, Rin, kita mah Sundalin tuh. Jadi aku hampir saja gosong tuh lah ya. Tuh kumaha judulnya sebenarnya. Aku punya pesanan dari Tridas, si bapak Ceor tuh, mohon maaf lahir batin ya. Kemarin dia request tahu, Bu, katanya. Aku pesen tahu aja, pakai kecap, pakai cabe. Nah, karena apa ya, pecak ikannya udah terlalu sering ya sama ayam. Mungkin dia pingin yang variasi lain dah, yang penting enak gitu di lidah gitu ya. Nah, kemarin udah aku bikinkan, tapi bawaannya berat, buat keluar rumah kemarin tuh. Lagian aku harus jaga gawang. Terus aku kasih pengertian ke si bapak, kata aku teh, keadaannya seperti ini. Oke Bu, nggak apa-apa, katanya gitu. Jadi intinya apa ya, pagi ini Momi kalau badan terasa nggak enak, terutama kepala, Bo, jangan salah ya. Jadi di sini tuh aku selalu morotalan terus, tapi energinya luar biasa loh ya. Jadi di sini ada jenis makhluk astral yang tidak bisa diruqyah katanya. Jadi seseorang makhluk astral sedang bicara sama aku tidak bisa diruqyah, aku juga tidak bisa disuruh pergi. Halo yo, bagaimana kalau sudah begitu para guru besar? Berarti di sini sampai periode akhir zaman, para iblis yang menggoda itu ada, malaikat juga ada. Jadi sampai akhir kiamat seperti itu jadinya. Jadi ada yang tidak bisa kita ini kita suruh pergi ya, karena Allah mentakdirkan
para iblis-iblis itu untuk mengganggu kita. Makanya di sini aku selalu standby morotal sama sholawatan. Ya, nah kalau lengah sedikit, wah udah kepalaku sakit banget. Begitulah intinya ya. Jadi apa ya? Di sini aku berhubungan dengan energi negatif ya. Sepulang umroh, karena apa? Untuk membantu banyak orang di sekitarku, terutama yang rawan gitu ya, zona rawan. Nanti ya sebentar lagi aku akan membuat vlog tentang perubahan, pembaharuan dari tadinya banyak mudorot. Kalau aku survei ya, aku kan udah belasan tahun di sini, jadi survei dari tempat-tempat yang mudorot banyak mudorotnya, tapi sekarang diubah menjadi tempat yang bagus buat masa depan generasi muda. Itu di komplek aku ya, komplek jajaran Tridas ke sini ya. Jadi dengan berdirinya banyak KP-KP tuh. Jadi di sini KP-KP itu sangat berguna bagi generasi muda. Apa ya bergunanya? Aku lihat, aku pantau mereka itu bisa bisa mengarahkan ke kegiatan yang baik ya. Misalkan ini buka bersama waktu Ramadan kemarin, aku lihat di KP-KP sekitar sini banyak yang buka bersama bareng ukuah ya. Tapi ingat waktu sayangku ya, semua generasi muda, anak-anak muda daerah sekitarku di sini nih, Aisyah, di sini tuh kompleknya KP-KP. Nah mungkin aku akan ngeplok itu juga. Jadi ada 2 topik hari ini tentang KP. Harus tulis ya, karena kalau udah ada ide lagi biasanya ada ide lain, jadi aku lupa. Jadi gitulah intinya, harus kutulis. Terus tentang lalin sepertinya tuh ya deh, aku tulis deh, karena kalau udah sakit kepalanya itu berkurang, ideku keluar tuh. Karena tadi tuh sempet kayak aku disuruh nangis, masa disuruh nangis terus gitu ya, air mataku terlalu berharga gitu. Jadi intinya apa ya, itulah ya. Udah mendingan tuh, keringat dingin tuh kepalaku tuh. Jadi kuliatin tempe aja ya, tuh tempe. Nah jangan terlalu kering, nanti kegosongan, tadi kegedean tuh, maaf ya. Tuh ini buat aku, buat kita. Nah ini belum ada yang pesen tuh, belum ada pesen nih. Happy weekend all seluruh teman-teman Palestina Lover, Maherjen, kata Maherjen kok gitu itu. Terus Humod aku der, Mesut Cortez. Ini apa-apain ini. Terus apa lagi ya? Awak kening rekord pokoknya. Turki, sahabat-sahabat yang ku hormati, ku hargai, yang satu frekuensi, satu perjuangan di Turki. Di mana lagi? Di Pakistan udah jelas ya, Abis Ahmed tuh, dan komunitas. Terus apa? Gimana lah? Seluruh dunia lagi lah, pokoknya seluruh dunia aja deh. Seluruh generasi muda yang ku tetap standby ya sayangku, kalian harus semangat, optimis. Terus maunya aku, kalian tuh fokus ya, fokus belajar. Pokoknya sebagai orang tua itu tidak mau kalian tuh kenapa-napa. Tapi di sini mungkin karena jiwa kalian itu benar-benar jiwa yang baik hati, dan ada orang-orang yang tidak pernah tidak bisa melihat spontan gitu, tidak bisa melihat kemungkaran gitu, kayak aku lah ya, tapi selesaikanlah dengan cara yang baik. Kalau aku tuh seperti itu ya, jadi jangan buang-buang energi. Kalau aku tuh kan di sini ada forum musyawarah mufakat, kalau aku tuh kayak gitu cara penyelesaian. Karena aku pengurus ya nih, aku misalkan bendahara, tapi aku selalu ikut memberikan pendapat kepada wakil ketua tuh, wakil organisasi tuh, organisasi kecil. Nah kalau aku ikut organisasi besar, wah bisa galak aku ya, organisasi besar tuh. Jadi intinya aku memberikan masukan agar segala sesuatu permasalahan selesaikanlah dengan cara bijak. Bisa nggak bijak? Sekarang ini mungkin karena keadaan sebagian orang-orang memaksakan kehendak, jadinya menguras energi dan emosi meren begitu ya sayang. Tapi maunya aku semuanya itu harus benar-benar dalam wadah, suatu wadah
musyawarah mufakat seperti yang sebenar-benarnya demokrasi Indonesia. Bener gak? Tuh, aku masih selalu begitu karena yang diprioritaskan adalah keselamatan generasi muda. Di sini udah udah apa ya? Udah nyerewetin anak-anak muda tuh, alhamdulillah ya, yang jadi temen-temen aku. Kalau ketemu aku begini-begini jadi kasih sayang, Bo. Kalau pendekatan sama generasi muda itu kasih sayang, perlihatkan jadi teladan yang baik. Bukan kasih apa ya, kebanyakan ngasih materi liur ya, mereka jadi butuh figur ya, mereka tuh butuh teladan gitu. Dah ya, tar dulu, masa diliatin tempe terus sama ayam, tar dulu. Nah, jangan tempe terus tuh, ini aja deh, liatin. Halo sayang, nih si Emong tuh, butuh ketelatenan, kesabaran nih. Kadang udah disiapin pasir, nya di pojok. Itulah kesabaran seorang momi ya. Di sini tuh kesabaran sebagai seseorang yang dipercaya mengurusi yang muda-muda harus sabar. Bener gak sayang ya? Nah, di sini ada mayoritas generasi muda yang hidupnya itu lurus dan benar. Tapi ada sebagian kecil. Dan aku tidak akan membahas tentang apa ya, mereka ya, misalkan dari 100% itu hanya 10% yang ngaco lah ya. Itu udah apa ya, qadarullah ya, di dunia ini tidak akan semuanya di jalan lurus dan benar, terutama itu ya, maksudnya para cowok, anak-anak cowok tuh kan bandel, kayak di sini aja tuh. Jadi kalau di depan mataku gini, kalian tuh masih SMP ya, kalian kenapa boncengan kayak gitu? Oh iya Bu, maaf gitu ya. Oh iya Mi, kalau yang selewat itu ibu ya, anak-anak itu. Kalau yang udah tahu benar-benar baru suka kalau ada yang manggil Umi. Nih, boncengan motor, coba boncengan motor ngebelakangin, apa nggak kesel ya? Bonceng-boncengan berdua lagi, terus yang belakang itu ngebelakangin gitu loh, punggung-punggungan. Nah, aku tegur tuh, akhirnya nggak ada lagi. Kalau di depan mata aku ya, karena belakangan ini aku tidak begitu andil ke urusan-urusan, apalagi lingkungan sekolah ya. Jadi aku fokus ke sini, maksudnya ngeplok-ngeplok. Jadi aku ketinggalan informasi gitu. Kalau ada sempet ada, ya itulah. Tapi mudah-mudahan sekarang mah apa yang udah terjadi dijadikan hikmah apa yang kita dapatkan gitu. Makanya aku selalu kemarin itu kan, kalau aku menyarankan coba ada online-nya gitu. Karena apa? Lihat ada gelagat anak-anak laki yang kayak bandel gitu, dikasih tahu tuh sulit gitu ya. Makanya aku sarankan kan kemarin apa? Semenjak habis lebaran ini coba adakan, jangan hanya apa ya, karyawan, pegawai aja yang kerja dari rumah, tapi pelajar, anak-anak pelajar, karena yang paling apa ya, paling lagi sedang-sedangnya itu anak-anak SMP. Kalau SMA juga apa ya, udah mulai tertata ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini tuh apa ya, hikmah apa yang kita dapatkan gitu ya. Aku terewel tuh karena apa, ngeliat gelagat kayak ya kayak gitu ya gitu. Jadi di sini tuh mungkin kalau udah resesi baru ya, nanti mah bisa online beberapa hari gitu ya, online gitu ya beberapa hari, paling laporan kayak gitu, responsif, namanya responsif kepada guru-guru gitu. Karena sekarang masih normal lah, BBM masih belum krisis gitu ya, jadi masih pada bawa motor gitu. Nah aku kan di jalan raya tiap hari, jadi ngelihat perilaku yang nyeleneh. Tapi alhamdulillah ya, jadi di sini ya udah alhamdulillah lah ya. Aku selalu memantau jalan tuh Ecep tuh. Jadi di sini alhamdulillah ya. Dari tiap persimpangan udah sampai jalan Sinda, sampai Tridas itu aman ya. Alhamdulillah ya. Karena sebelum-sebelumnya benar-benar luar biasa ya. Di setiap 3 titik persimpangan ini ya, Jati Kubang namanya Tridaya, itu 3 kekuatan sakti. Tridaya, namanya Tridaya. 1, 2, 3, Tridaya. 3 kekuatan sakti yang sangat berbahaya bagi para pengguna jalan.
ya, terutama daerah sekitar sini. Dan di sini mungkin karena apa ya, nenekku pahlawanku kali ya, nenekku pahlawanku karena apa, jadi ada kekuatan, maksudnya gini loh, tanpa sengaja, yaitu sebenarnya aku sering diminumkan hataman Quran gitu ya, hataman Quran, jadi merenan begitu ya, begitu aku lewat merenan kayak gimana gitu. Jadi nenek aku tuh pinginnya aku dakwah seperti kayak MZ, seperti Ustaz Jeffrey, seperti Ustaz Arifin Ilham, tapi yang ada aku malah harus mengumpulkan makhluk-makhluk astral seperti di daerah Padepokan ini, disuruh kumpul gitu ya waktu sebelum umrah. Loh, kata aku kok kayak gitu sih gitu. Jadi mendakwahi mereka gitu agar tidak mengganggu kalau gitu. Karena yang mereka tuju tuh apa ya? Aku dibikin lemah, dibikin tiduran terus apa ya? Jadi itu ya. Jadi kan di sini aku harus gerak, harus menolong mereka. Kalau aku dibikin tidur, bagaimana aku menolong mereka? Bener nggak? Bagaimana aku ngasih makan sama mereka? Gitu intinya. Jadi energi gaibnya besar ya di daerah sini. Ada Tridaya Sakti. Tridas enggak ya? Tridas bagus ya, bagus aku bagus, hanya dari orang-orang. Jadi ditingkatkan lagi keamanannya dari orang-orang yang luar, yang lalu lalang di daerah Tridas. Kalau Tridas ya, kalau di sini Tridaya Sakti adalah kekuatan bukan magic, kekuatan dimensi lain. Di sini kekuatan dimensi lain, namanya juga Tridaya Sakti ya. Di sini kan ada makam keramat ya, makam keramat, tapi di sini memang ceritanya seperti itu. Jadi dulu bekas pohon-pohon kecapi tuh, apalagi lahan belakang yang dipakai itu, saung-saungan itu bekas kecapi-kecapi, dan di situ tempat ngumpulnya makhluk-makhluk astral. Jadi berparian bau gosong, terus suara ketawa-ketawa itu udah biasa ku dengar, tapi takut dulu, boro-boro ya, kok aku bisa dengar gitu. Ternyata sepulang umroh aku disuruh ngumpulin mereka, tapi ngelihatnya tidak ngelihat langsung ya, di dalam mimpi ngumpulin mereka terus diseramahin gitu. Jadi sebelum umroh mah aku ngerasa ketakutan begitu ngedengar suara-suara mereka tuh di belakang. Nah setelah pulang umroh, jadi mereka berkumpul itu untuk dimuslimkan. Kalau kita maya jangan mengganggu ya. Alhamdulillah, berarti daerah-daerah sini aman ya, alhamdulillah ya. Kalaupun ada kejadian misalkan gini, ada anak muda yang terjadi apa gitu, itu daerah di luaran sana ya, jadi di luar inilah ya. Sebenarnya aku tidak melakukan apapun, cuman kayak gini, aku lewat misalkan kok ada yang aneh gitu. Jadi dari omongan aku tuh seperti dari hati aku, misalkan kok ada, kenapa seperti ini gitu. Jadi kayak mereka mendatangi sendiri dengan sendiri, pingin ngumpul duduk gitu di samping aku. Jadi aku suka merasakan begitu ya. Waktu di rumah Dadaha, semenjak almarhum kakakku meninggal, kenapa aku kayak penuh di rumah, padahal nggak ada orang, cuman aku doang, satu orang ya, aku doang biasanya sama almarhum kakakku, tapi kayak sempit gitu rumah itu. Jadi di situ apa ya, kepekaan dan akhirnya terhadap ini ya, terhadap dunia lain kali ya. Terus kalau aku lagi ngaji serasa diliatin, akhirnya sepulang umroh tuh dibukakan mata batin aku untuk merasakan dunia lain. Dan Indonesia ini sudah didominasi berada di dunia lain sepulang umroh aku tuh. Makanya kita itu lagi gambling ya, dunia lain ya. Itulah intinya apa ya, aku selalu memohon perlindungan sama Allah ya. Nah di sini apa ya, pokoknya intinya aku harus selalu standby morotal, kalau enggak sakit kepala luar biasa. Sekarang nih ada kekuatan negatif gitu. Ada sosok yang selalu udah nggak ini sama aku, tapi pingin masuk lagi, dan bawaannya itu aku pingin nangis gitu, suruh dibikin nangis gitu. Ya seperti itulah ya. Jadi
bagaimana aku mau aktivitas, jadi ini ya, jadi yang menghambat aku kadang gini loh. Jadi ada sosok yang mungkin apa ya, suruhan atau tidak tahu lah ya, pokoknya ini seperti itulah ya, itulah kisah hidup aku. Dan alhamdulillah ya, aku selalu menetralisir dengan air zam-zam dan bidara. Kalau tidak sempat dibikin teh atau dimandiin, aku kunyah langsung ya daun bidaranya, gitu. Intinya apa ya, itulah ya. Karena apa, air mataku itu terlalu berharga, Bo. Tuh kucing aja tuh apa ya, aku pernah ngobatin air mataku karena ini kali ya, bentuk kasih sayang kita sama makhluk-makhluk alam ya, karena aku tidak suka melihat yang tertindas kan. Mereka kan makhluk alam. Kalau kita semena-mena, aku tidak bisa mengurusi mereka dengan benar-benar ya, karena banyak kucingku. Aku hanya bisa ini makannya, ini minumnya gitu ya, sewajarnya, karena kucingku banyak. Kadang aku kok tridas ada lagi kucing gitu. Jadi intinya itulah ya, sehingga air mataku tuh benar-benar ngerasa, mereka tuh ngerasa terobati sebenarnya.